Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita sudah memasuki permulaan bulan September, di mana 4 bulan ini kita akan mengakhiri tahun 2024. Mari kita membuka ibadah permulaan bulan September ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami dari awal tahun 2024 ini sampai dengan bulan September ini. Dan sekarang pada bulan September ini kami bawa hulu hilir hasil kerja kami dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, biar persembahan kami ini dapat dikelola bagi pekerjaan dan pemberitaan nama-Mu di muka bumi ini. Kembalikanlah dan lipat kali gandakan kepada kami semua benih-benih yang terbaik dan berkat terobosan keuangan yang berlimpah ya Tuhan, supaya kami bisa semakin hidup memberkati dan tetap setia menabur berkat di ladang-Mu. Kami terima kasih ya Tuhan, dan kami buka ibadah ini dengan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah
penciptaan kami Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, kehadiran-Mu Tuhan sangat berarti bagi kami. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Mukjizat-Mu terjadi di sini. Mari ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord.
Your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Sebab kasih-Mu cukup bagi kami. Kami selalu mau nyanyikan dan meninggikan dan memuliakan Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Tak dapat kami membalas semua pengorbanan-Mu, kasih-Mu, bahkan Kau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Kau Tuhan yang luar biasa, Juru Selamat hidup kami yang teruji dan terpuji. Segala pernyataan dan hukum dan ketetapan-Mu sungguh besar kuasa dan kasih-Nya dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh hikmat, roh pengertian, pengenalan yang benar Kau anugerahkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkata di akhir zaman kasih akan menjadi dingin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita tahu persis bahwa ketika kasih menjadi dingin, hubungan sesama akan terjadi sesuatu. Baik di dalam kehidupan berkeluarga, persaudaraan, persahabatan, bahkan hubungan pribadi dengan lingkungan, dengan banyak orang akan terjadi sesuatu. Karena kasih yang dingin akan membuat orang-orang akan mudah sekali untuk menjadi egois, berbenturan, merasa diri paling benar, dan kemudian mereka tidak pedulikan akan masa depan, tidak pedulikan efek daripada pertengkaran dan kebencian. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu melihat suatu perenungan firman untuk kita melihat lebih dekat bagaimanakah seharusnya anak-anak terang, anak-anak Tuhan hidup dalam kehidupan ini di antara beragam suku dan kepercayaan. Bagaimanakah kita menempatkan Yesus sebagai Raja Damai? Bagaimanakah kita menempatkan Yesus penasihat ajaib dalam hidup kita ini untuk menghangatkan kasih yang dari Yesus untuk menerangi seisi dunia ini. Di dalamnya nanti saya akan bukakan beberapa kesaksian yang baru-baru terjadi, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal terjadi dalam kehidupan saya. Semua berkat kesaksian ini kiranya untuk nama Tuhan. Tidak ada satu unsur untuk pujian manusia atau untuk diri saya sendiri. Semua ini murni oleh perintah Roh, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kiranya untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabat dan rekan-rekan relasi yang ada di dalam kesaksian ini juga berbesar hati untuk sama-sama kita memberi diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, Juru Selamat kehidupan yang disanjung, Tuhan yang membuat kita menjadi saudara, sahabat di dalam kehidupan ini. Haleluya. Mari kita lihat apa yang dipesankan Rasul Kasih
Karena perenungan firman hari ini temanya adalah persahabatan dan kasih. Lalu kita melihat lebih dekat dan lebih menyeluruh tentang persahabatan dan persaudaraan. Kita lihat sama-sama di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui bahwa Kristus. Ulang dari depan. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Amin. Hal pertama dipesankan kepada kita bahwa parameter kasih adalah perbuatan. Persahabatan dan persaudaraan tidak mungkin terjadi, tidak mungkin langgeng, tidak mungkin akan jadi suatu persahabatan persaudaraan yang karib dan sejati tanpa didasari kasih. Demikian juga anak-anak muda kita tidak mungkin memiliki kehidupan berkeluarga tanpa didasari kasih. Tapi Pak Pendeta, mereka dijodohkan. Tapi Pak Pendeta, mereka senang. Senang dan dijodohkan adalah dua hal yang berbeda ketika disandingkan dengan kasih. Hubungan asmara, hubungan percintaan, hubungan dua anak muda menuju kepada pelaminan dan perkawinan dan berkeluarga tanpa didasari kasih hanya menunggu waktu sebelum bencana dan perceraian terjadi. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa parameter kasih itu perbuatan. Segala sesuatu nampak jelas lewat perbuatan hidup. Ada banyak sekali falsafah berkata, sahabat dan saudara sejati itu muncul ketika kita sedang dalam kesulitan hidup. Kalau kita lagi banyak duit, ya semua datang, ya, makan ngumpul, puji-puji dan banyak omongan kekaguman. Waktu kita kesusahan, tidak ada seorang pun ada di antara kita. Itu tandanya, itu bukan saudara, itu bukan sahabat. Karena mereka cuma saat manis, saat cari untung, saat lagi ramai-ramai, saat lagi sosialita penuh dengan makanan gratis, mereka datang. Tapi saat harus berbagi,
Kasih itu berbagi, kasih itu memberi, kasih itu setia. Dan saat dibutuhkan, mereka tidak ada. Ini benar Bapak Ibu. Secara dunia aja, perbuatan mengukur segala sesuatu, apakah persaudaraan, apakah dibalik yang namanya persahabatan itu benar-benar sejati, ataukah hanya sebatas temporary, sebatas momen kalau lagi senang-senang, kalau lagi happy. Kalau udah bicara tentang berbagi kesusahan, ya nggak ada. Itu kasih mendasari, menjadi parameter di dalam kehidupan persaudaraan dan juga yang namanya persahabatan. Perbuatan menandakan semua itu. Tetapi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kekristenan mengajarkan parameter perbuatan bukan sebatas setia saat seorang sahabat, seorang saudara sedang kesusahan, tapi mereka juga setia pada Tuhan di saat sahabat saudaranya sedang kelimpahan. Mereka mengingatkan sahabat saudaranya untuk fokus pada Tuhan, tidak terikat pada kemakmuran, tidak terikat pada kelimpahan. Hidup takut akan Tuhan yang selalu diingatkan. Jadi peran daripada seorang sahabat, peran dari seorang saudara di dalam kekristenan ini, perbuatan hidup mereka ada di dua sisi. Sedang kesusahan maupun sedang kelimpahan, mereka adalah sahabat dan saudara yang murni. Perkataan mereka, perkataan yang ada masa depannya, di dalamnya ada kehidupannya. Seorang sahabat menaruh rasa setia, dan seorang sahabat yang setia muncul di saat kita kesusahan, di saat kita kelimpahan. Dan orang-orang murni ini, inilah kehidupan dari Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar ada. Mereka rela mengorbankan dirinya untuk engkau salah pahami. Mereka rela memberi dirinya jadi keset, jadi jembatan yang terinjak-injak, supaya hidupmu yang susah itu bisa mengalami breakthrough, terobosan, melewati masa kesusahan, masa kemiskinan. Juga masa kelimpahanmu itu tidak menjatuhkan engkau, supaya masa kenyamananmu itu tidak membuat engkau lupa diri, jadi keras kepala, jadi tinggi hati dan arogan di balik yang namanya godaan kelimpahan, godaan cinta uang. Sahabat dan saudara sejati dengan perbuatan yang seperti ini, jagai di dalam hidupmu Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang-orang seperti inilah yang penuh dengan roh nasihat, yang penuh dengan hati yang mengasihi untuk memberi dirinya tersakiti demi engkau, demi terutama mengabdi dan melayani Tuhan sebagai orang-orang yang melakukan firman setiap hari. Langka loh Bapak Ibu, di akhir zaman memiliki orang-orang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, yang keluarganya teruji, terpuji, yang bobot bibit bebetnya kita kenal dekat, kita sudah makan, sudah nginep bersama mereka, melihat dari dekat keluarga mereka. Dan orang-orang ini, sekalipun engkau bikin salah, mereka tetap bisa setia untuk ada di sisimu. Mereka tetap mengasihimu dan tetap mengingatkan engkau akan jalan Tuhan, akan hari-hari dan masa depan hidupmu, garis keturunanmu, dan untuk engkau berubah dari attitude, manner, dan perilaku yang sebenarnya. Engkau sadari engkau tidak bisa keluar dari penjara seperti itu oleh karena warisan nenek moyang, attitude, manner, dan perilaku itu yang engkau juga mau berubah, dan mereka dihadirkan Tuhan di dalam hidupmu menolong engkau. Terkadang mungkin mereka masuk area nyaman hidupmu hingga engkau jadi tidak nyaman. Kenapa? Untuk membawa engkau keluar dari hal-hal buruk dalam hidupmu. Seorang sahabat, seorang saudara dari Tuhan ini rela tersakiti. Jangan kau berpikir engkau yang tersakiti karena kenyamananmu dibongkar Tuhan. Orang-orang yang dipakai Tuhan, yang menjadi sahabat saudara setia bagimu ini, mereka lebih tersakiti. Kalau kita buka dan kita bedah, kepentingannya ada pada dirimu, dan mereka tidak punya kepentingan apa-apa. Dan dibaliknya, jangankan bicara soal untung, rugi banyak. Ya, ruginya dari perasaan tersakiti, dan mereka hanya memandang pada Yesus untuk menjadi seorang sahabat dan saudara yang setia ada di sisimu. Jagai ini Bapak Ibu, ini harta terpendam dari Tuhan untuk kita memiliki persahabatan dan persaudaraan yang sejati di dalam kehidupan, di akhir zaman, dan di muka bumi. Semua ini sudah langka. Dan ketika engkau memiliki apa yang Tuhan karuniakan seperti ini, bahkan sudah menjadi keluarga dan mentor rohani bagi hidupmu, pertahankan ini Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa dalam hidup ini
Yesus hadir sebagai penasihat ajaib, dan itu pasti bermanifestasi kepada orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang penuh dengan roh Tuhan, orang-orang yang dapat menguraikan kekusutan, orang-orang yang tidak punya ambisi, orang-orang yang hidupnya bersih, tidak cinta uang. Mereka fokus untuk Tuhan dan mereka membina kehidupan keluarganya, anak-anaknya, semuanya kita bisa lihat bahwa Tuhan dimuliakan dari hidup mereka. Saya berkata sekali lagi, jagai harta pusaka pemberian dan kepercayaan Tuhan ini di dalam hidupmu. Memiliki seorang sahabat saudara yang demikian di dalam hidup ini sungguh luar biasa. Karena terkadang mereka jauh dari pandangan mata kita, tapi dekat di hati. Karena itulah kehidupan seperti ini perlu kita terus rangkul di dalam kehidupan. Karena kita butuh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita dilahirkan oleh kasih karunia Yesus menjadi anak-anak terang, dunia membenci kita. Dunia membenci kita karena mereka lebih dulu membenci Yesus. Tetapi bukan hanya dunia. Ketika kita menggenapi apa yang Tuhan nyatakan dalam hukum-hukum dan ketetapannya, kita melakukan firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Kelimpahan hidup datang. Anak-anak Tuhan alergi dengan kelimpahan, dengan berbahasa kemakmuran apapun. Suka tidak suka, firman berlaku. Ketika engkau hidup jadi pelaku firman, lurus, murni dan tulus, kelimpahan dan semua janji Tuhan, bahkan kemakmuran hidup akan masuk dalam hidupmu. Tetapi persoalannya, hidup di dalam kelimpahan dan kemakmuran, apakah itu menjadi berkat sehingga di balik kelimpahan kemakmuran hidupmu lebih banyak saudara, lebih banyak sahabat, atau sebaliknya di balik kelimpahan, di balik kemakmuran hidupmu malah engkau jadi sandungan bagi banyak orang. Kenapa? Karena ternyata semua kelimpahan kemakmuran itu palsu. Engkau menerima semua itu, engkau atasnamakan Tuhan, padahal engkau bersekutu dengan dunia. Kerjamu tidak beres, di balik hasil hidupmu korupsi, di balik semua yang engkau terima yang berlimpah-limpah, engkau nginjak, engkau menyakiti banyak orang, dan ternyata engkau merugikan banyak orang di balik bisnis dan hasil hidupmu. Itu ternyata kelimpahan dan kemakmuran yang palsu. Yang saya maksudkan di dalam pemberitaan ini adalah kelimpahan kemakmuran yang sejati, yang datang ketika engkau hidup saleh, hidup murni, hidup jujur, hidup berkualitas, berintegritas, dan Tuhan ternyata menyatakan firman-Nya itu menggenapi hidupmu karena firman-Nya terjadi dalam hidupmu, dan kau bisa mengelola kelimpahan kemakmuran ini. Karena itu dua hal lagi yang harus kau kalahkan. Yang pertama adalah nafsu manusia. Ketika kelimpahan kemakmuran datang, nafsu manusia juga akan datang. Kenapa? Roh penggoda masuknya pada dimensi akan nafsu yang ada pada diri manusia. Tetapi orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, orang-orang yang Yesus lebih besar dalam dirinya, mereka memiliki tuntunan takut akan Tuhan. Mereka sudah didasari kasih. Maka ketika berkat keuangan, kelimpahan, kemakmuran datang, hati memberi mereka tidak hilang. Orang rajin menyalurkan berkat Tuhan, hatinya merdeka, mereka tidak terikat. Dan orang yang hatinya tidak terikat dan merdeka ini, sahabat juga saudara yang datang di balik kelimpahan kemakmuran semakin banyak. Ini tandanya. Kenapa? Karena orang yang hidup di dalam kasih Yesus yang tulus, di mana-mana jadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagian yang harus dilewati lagi adalah setan-setan. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setan-setan akan datang ketika kita diberi kelimpahan dan kemakmuran. Kenapa? Karena setan-setan akan membuat apa yang nampak pada Nebukadnezar jadi tinggi hati. Ya, hatinya itu tidak sadar bergeser jadi tinggi. Tinggi itu tandanya lupa diri. Lupa diri, ingat kesusahan enggak lagi. Ingat saudara enggak lagi. Ingat saudara enggak lagi. Ingat teman enggak lagi. Ingat sahabat enggak lagi. Ingat keluarga enggak lagi. Kenapa? Hatinya sudah terlalu tinggi sehingga tidak membumi lagi, jadi lupa budi. Kemudian mulai keras kepala, nggak bisa terima teguran, nggak bisa terima omongan. Kalau sudah kadung nggak suka, ya nggak suka. Ya. Manner manusia lama, attitude perilaku yang buruk kembali masuk karena setan-setan bawa masuk lagi ke area-area yang palsu di balik comfort zone, di balik kelimpahan kemakmuran. Dan kemudian pada akhirnya menjadi arogan. Ya. Arogan membuat orang-orang yang kelimpahan dan kemakmuran ini
jadi masuk pada kehidupan rohani yang munafik. Mereka terpenjara dosa kemunafikan hidup. Mereka bawa-bawa Tuhan masalahnya, Bapak Ibu. Inilah orang-orang Kristen yang menyandung saudara seimannya. Tuhan-Tuhan pada mulutnya, kelakuannya setan semua. Ya. Tuhan-Tuhan pada perkataannya, hatinya racun berbisa semua. Tuhan-Tuhan yang mereka perkatakan, dan mereka duduk di kursi-kursi kehormatan di rumah Tuhan, tetapi kelakuan hidupnya memuliakan setan dan iblis, Bapak Ibu. Kenapa? Karena terpenjara dosa kemunafikan. Kemakmuran dan kelimpahan itu menjadi kutuk dalam hidupnya. Haleluya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, Kitab suci berkata, dosa kebencian sejajar dengan dosa pembunuhan. Setiap orang yang membenci, mereka masih hidup di dalam maut. Bayangkan, sudah dibaptis lahir baru, masih membenci. Ternyata engkau dikelilingi roh maut. Engkau dan orang-orang yang kau cintai, itu ada celah, dan roh maut sewaktu-waktu bisa mencuri hidupmu, mencuri keluargamu, bahkan mencuri usia hidupmu dengan bencana, kecelakaan, musibah, bahkan penyakit yang mengerikan. Ini Tuhan ingatkan kepada kita. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat Yesus Raja Damai. Di mana-mana kita harus punya hati yang damai. Orang yang hatinya damai, hatinya suci. Orang yang hatinya damai, penuh dengan hati yang suci, mereka melihat Tuhan. Kemana-mana mereka melihat Tuhan, segala hal yang buruk mereka lihat jadi manis. Di mana-mana mereka berada di lingkungan seburuk, sepahit apapun, mereka mengalirkan kemanisan. Kenapa? Karena Yesus besar dalam diri mereka. Di mana-mana mereka membawa damai Tuhan. Orang-orang yang bawa damai, yang hatinya suci ini, sahabatnya banyak, saudaranya banyak, melintasi agama, suku, dan kepercayaan. Di mana-mana mereka jadi kemanisan hidup. Saya teringat kira-kira 2 bulanan yang lalu, ketika saya diminta Bu Angel untuk mendampingi keluarga dalam Tuhan yang hendak berobat ke luar negeri. Dan tiba-tiba saat sedang ada di dalam MRT di Singapura, saya ditelepon, Bapak Ibu. Ada keluarga yang kami anggap sudah seperti keluarga kandung yang di kota Surabaya menampung pelayanan saya sejak saya mengalami proses karena setan serang Bu Angel saat itu. Saya mengalami pembatalan di mana-mana jadwal hingga saya nggak punya tempat untuk meletakkan kepala, menggenapi kitab suci. Ya, burung dan serigala punya tempat, punya liang, punya tempat meletakkan kepalanya. Tetapi anak manusia, bahkan hamba abdinya yang setia, ketika mengalami serangan setan, serangan dunia dan nafsu manusia yang begitu giat bekerja di antara orang-orang bercelah, di antara orang-orang percaya, nggak bisa punya tempat lagi. Mereka ditolak dan mereka seakan-akan mau dihajar, mereka akan diusir, dan mereka benar-benar tidak boleh masuk kota itu. Kenapa? Karena setan tahu ketika mereka datang, kemuliaan Tuhan yang besar akan menyertai mereka. Kenapa? Karena pada abdi-abdi Tuhan ini, damai sejahtera Tuhan itu menyertai. Keluarga ini buka pintu buat saya. Dan ketika pemulihan terjadi di dalam pelayanan saya, di dalam kehidupan Bu Angel, saya mengalami banyak sekali offering. Pak Johan mau tidur di hotel mana? Disediakan. Wah, banyak sekali fasilitas hotel gratis. Tapi Roh Kudus berkata pada saya, tinggal setia di tempat di mana engkau dahulu tertolak, dan engkau dibukakan pintu di situ. Saya setia sampai hari ini. Istri, anak-anak saya bawa juga di sana. Bahkan di tempat ini ada disediakan kamar khusus untuk kami singgah kapanpun kami pelayanan ke kota Surabaya. Dan tiba-tiba pemilik daripada homestay ini telepon istri saya. Lalu di MRT saya juga nggak sadar, Bapak Ibu. Harusnya nggak boleh terima telepon, tetapi karena nggak sadar, saya terima bicara. Ternyata pada hari itu terjadi suatu keadaan complicated, suatu silang sengketa dan pendapat daripada orang-orang yang pernah stay di sana. Setelah meninggal ternyata terjadi sesuatu. Datanglah satu rombongan orang-orang dengan 2 mobil, 2 motor, dan terjadi kehebohan malam itu. Dan saya ditelepon. Karena saya ini punya Yesus Raja Damai, di telepon itu saya bisa menangkap bahwa ini anak-anak terang. Ini adalah saudaraku. Lalu selepas saya terima telepon, saya berkata, nanti saya pulang dari pelayanan luar negeri ini, saya akan datangi Bung. Izin ya? Oke. Setelah pulang ternyata itu makan waktu 3 mingguan lebih. Minggu keempatnya saya bikin janji. Pada akhirnya kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ketemu. Dan sebelum bertemu, Bapak Ibu,
Di slide-slide di belakang saya ada tampilkan beberapa foto dan video. Ini adalah untuk menguatkan anak-anak Tuhan bahwa penting dalam hidup ini memiliki persahabatan dan persaudaraan yang datang dari Tuhan. Meskipun dunia memulainya dengan cara-cara yang mungkin kurang menyenangkan, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu dan direka-reka Tuhan jadi berkat yang luar biasa. Saya bahkan sempat ketemu ketika Pastor William wawancara omnya, ya, kakak saya. Slide-nya Bapak Ibu bisa lihat, seorang mantan gangster dulunya yang menjadi lawyer dan seorang hamba yang cinta Tuhan luar biasa. Dan ketika saya cerita sekilas, dia memandang saya. Dia berpikir saya diusik, Bapak Ibu. Lalu dia berkata, perlu bawa rombongan enggak? Saya berkata, enggak kakak. Adik ini hamba Tuhan yang bisa mendamaikan dunia. Dan ini cuma perkara 15-17 orang. Adik percaya Tuhan akan membuat semua ini jadi berkat. Dan mungkin ini akan menambah persaudaraan dan juga persahabatan adik ketika melayani kota Surabaya. Dan ketika kami bertemu, Bapak Ibu, saya dapat lagi satu tambahan seorang kakak. Ada suatu chemistry yang dekat. Baru sekali ketemu, jiwa yang berpaut. Lihat fotonya ini. Suatu keadaan yang luar biasa. Dan ketika kami bicara sharing kan, ternyata di dalam perkara complicated ini melibatkan anak-anak Tuhan, orang-orang rohani. Saya berkata sebagai seorang hamba Allah, abdi Tuhan, saya coba mendamaikan dunia. Saya tidak masuk di dalamnya, tapi saya coba jembatani supaya silang pendapat, silang sengketa, perselisihan ini bisa beroleh solusi yang terbaik untuk semua pihak. Kakak ini ngangguk-ngangguk dan setuju. Saya bikin janji itu, maka saya akan selesaikan itu di antara orang-orang rohani sebagai jembatan kasih, bahwa dalam hidup ini tidak boleh masuk pada pertengkaran, perselisihan, dan juga kebencian. Karena itu sama juga dengan kita menempatkan diri kita masuk pada dosa pembunuhan, kata kitab suci. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur Tuhan beri anugerah. Roh nasihat ajaib itu mengalir dalam kehidupan pelayanan saya, bukan hanya di dalam rumah Tuhan saat khotbah. Ternyata di lingkungan di luar, ya, bukan hanya bicara tentang Surabaya, di lingkungan RW saya, Bapak Ibu. Saya membangun gate otomatis. Kemarin setelah dipresentasi, kalau saya ambil pungutan uang, itu saya bisa mendapatkan pemasukan 100 juta lebih, tetapi saya gratiskan untuk warga kami. Ini hal yang luar biasa. Dan gate otomatis yang gagal selama lebih dari 5-7 periode pengurus RW terdahulu, ternyata pada generasi saya berhasil. Dan gate ini berjalan dalam maintenance seorang staff saya yang mau bergabung karena melihat kehidupan saya. Seorang lulusan dari Jerman, ya, dia maintenance dan biaya murah, maintenance terbaik. Saya bersyukur dan mendamaikan semua lingkungan, Bapak Ibu. Bahkan para ketua RT berkata, kalau Pak RW sudah bicara, kita persoalan besar juga jadi kecil dan selesai. Bahkan kalau Pak RW sudah pesan di sesuatu kejadian di masa depan, kejadian aja katanya. Jadi saya bisa melihat penasihat ajaib itu bekerja. Saya merasa dalam hidup ini syukur saja tidak cukup untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena penyertaannya begitu nyata. Karena itu saya ajari anak-anak saya. Mereka mungkin tersakiti oleh seorang Pastor Johan, oleh papanya. Tidak apa-apa, ya. Mungkin mereka belum mengerti seorang papa yang punya tujuan baik buat hidup mereka, terus memotong ranting-ranting hidup mereka, mengingatkan mereka untuk selalu improve, untuk perbaikan diri, pembenahan diri, karena mempersiapkan mereka satu hari udah berkeluarga. Saya tidak bisa terlalu banyak bicara karena sudah waktunya mereka mengatur hidupnya dan keluarganya. Selagi masih bujangan tinggal di rumah saya adalah bagian hidup saya dan istri saya untuk mendidik anak-anak saya, ya, karena salah satu ketua RT berkata, dulu papa saya polisi, saya pikir wah keras ya. Setelah saya punya keluarga, punya anak cucu, saya baru menyadari semua itu baik buat hidup saya. Bahkan ada penyesalan, kok gak sempat buat hal-hal yang terbaik buat seorang papa yang sudah tidak ada lagi itu. Ini saya diberi wejangan dari pernyataan-pernyataan di balik persahabatan dan persaudaraan di lingkungan saya. Ini saya juga bagikan kepada umat Tuhan. Betapa luar biasanya Bapak Ibu pelajaran persahabatan dan persaudaraan ini. Supaya kita hidup bukan hanya jadi
orang-orang yang teori semata, tetapi juga harus menjadi praktisi, ya, bisa mengimplementasikan firman dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan berkeluarga, kehidupan sesama saudara seiman, bahkan kehidupan lingkungan dan di antara banyak suku dan kepercayaan yang ada di muka bumi, mulai dari saudara senusantara yang ada di bangsa tercinta kita, Indonesia. Marilah penasihat ajaib, roh yang datang dari Tuhan Yesus disertai dengan damai ini mendasari kita, ya. Kenapa? Karena dengan demikian orang bisa melihat kasih Yesus di dalam diri kita itu mendamaikan dunia. Kasih Yesus di dalam kita itu berintegritas karena terbukti ada kejujuran, ada transparansi, ada bukti dan buah hidup. Dan orang bisa melihat kita ini membawa rasa damai dan menjembatani segala sesuatu yang ada di sekitar kita untuk selalu memiliki hubungan, pemulihan, kasih, persaudaraan, persahabatan, dan pada akhirnya semua menjadi keluarga yang utuh atas bangsa hingga bangsa kita bisa maju. Kecil dimulai dari kehidupan seorang RW kecil, tetapi bagi bangsa yang kecil ini mempengaruhi seisi bangsa. Karena yang kecil, kata kitab suci, akan mempengaruhi hal-hal yang besar. Orang yang setia perkara kecil, perkara besar Tuhan akan percayakan di dalam hidupnya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, kasih Kristus adalah kunci persahabatan dan persaudaraan sejati. Kasih Yesus mendasari persahabatan dan persaudaraan hingga semua itu benar-benar original. Terbukti, teruji, bukan saudara kata-kata semata, bukan seorang sahabat hanya sebatas kata-kata, tetapi adalah kesejatian. Saya teringat pengalaman di kota Bandung ketika saya melintas menuju ke pelayanan ketika kami masih ibadah offline di kota Bandung. Saya melintasi, tiba-tiba dari depan saya juga melintas satu pria tinggi besar gagah. Selang beberapa langkah, dia berbalik arah mengejar saya. Dia berkata, "Pak, Bapak, maaf, Bapak ini siapa?" Saya berkata, "Saya orang biasa." Lalu dia bertanya, "Bapak ada perlu apa sini?" "Oh, saya sedang melayani Tuhan." Lalu saya melihat tinggi besar, ya. Tinggi besar, perawaannya tinggi besar, dan masih garis keturunan suku Ambon dari Pulau Seram, Bapak Ibu. Lalu saya melihatnya, lalu saya berkata, "Kamu punya bawaan nenek moyang kah?" "Benar, Bapak." Lalu saya berkata, "Yang kamu punya dengan yang Bapak punya semesta alam punya, sangat besar." Sejak hari itu, jiwanya berpaut dengan saya, kami menjalin persaudaraan, persahabatan. Lalu akhirnya menjadi adik saya, Bapak Ibu. Jadi saya ini punya adik di luar keberagaman yang Tuhan beri, ya, di luar kekristenan. Saya punya saudara-saudara angkat, saudara-saudara seperti saudara kandung, beda suku, beda agama, ya, bahkan beda bahasa, garis keturunannya. Karib sekali, Bapak Ibu. Mereka bukan sebatas saudara biasa, saudara yang mau menyerahkan nyawanya untuk persaudaraan ini. Jadi saya ini kemana-mana, seperti Bu Angel berkata, Papa mulai harus jaga diri baik-baik, karena semua saudara Papa ini adalah orang-orang besar di bangsa ini, orang-orang yang tidak mau lihat Papa diusik siapapun. Dan mereka yang akan terusik. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang-orang yang kasihnya itu kasih sejati. Jadi Bapak Ibu lihat fotonya, seorang tokoh polisi militer, seorang dari Pulau Seram. Dan setiap kali saya ke Bandung, saya selalu sempatkan waktu untuk ketemu, lepas rasa kangen, dan ada banyak cerita. Dan luar biasa kehidupan seperti ini. Saya juga ingat ketika Tuhan bicara, tinggalkan semua, pergi dukung dan bantu Pak Johan. Inilah papa mamanya Bu Angel, papa mama angkatnya, papa mamanya yang hari ini sudah jadi bagian hidup kami di kota Bandung. Dia tanya, "Johan yang mana?" Ya. Satu sore dia mendengar suara saya di radio, Tuhan berkata, "Itu hambaku." Jadi saya ini hanya hamba, Bapak Ibu. Pelayan Tuhan, kacungnya Tuhan. Saya harus melayani, bukan untuk disanjung-sanjung atau
dilayani. Saya yang harus melayani karena saya ini dipanggil Tuhan hamba. Ya. Jadi saya tahu diri di balik hubungan persaudaraan dan persahabatan, kalau saya melepaskan segala sesuatu yang berlaku di dunia rohani, ada banyak hamba-hamba dan onum-onum yang mau dilayani, saya suka melayani. Bapak Ibu harus maklum, karena saya menyadari bahwa saya ini pelayan Tuhan. Jadi anggaplah Bapak Ibu melihat suatu hal yang indah di dalam persaudaraan dan persahabatan dalam Tuhan, karena masih ada satu pribadi yang mungkin di antara banyak yang tersimpan. Tuhan tempatkan saya jadi seorang pelayan yang tahu diri, seorang hamba Tuhan yang mau selalu untuk memberi porsi terbanyak buat saudara-saudara, buat sahabat-sahabat, bahkan untuk keluarga dalam Tuhan, untuk beroleh kebahagiaan hidup, pemulihan hidup, kesembuhan dan mukjizat. Bahkan dari papa mama ini, anak mantunya yang sudah menikah 9 tahun lebih, di tahun ke-10-nya di bawah bimbingan saya, beroleh garis keturunan. Namanya juga Tuhan suruh saya beri, yang namanya adalah Theophilus. Ya. Dan hari ini sudah punya prestasi juara berenang, Bapak Ibu. Luar biasa. Papa mamanya mungkin nggak punya terah berenang, tapi engkong rohaninya ini, dia panggil Om Kung ini, dari masa kecilnya belajar berenang di sungai yang ada buayanya, Bapak Ibu. Ya, maka saya bisa menaklukkan buaya-buaya darat. Kenapa? Sejak kecil saya mandinya di sungai yang ada buayanya. Karena itu Bapak Ibu, saya mengalami kehidupan yang indahnya. Persahabatan dan persaudaraan dalam Tuhan, ini menjadi bagian yang mengalir dalam darah saya. Kemana-mana saya pergi, berkat ini mengalir. Nah, itulah yang ada pada Pastor William, yang kadang saya peringatkan dia. Kenapa? Karena yang ada pada saya turun ke dalam hidupnya, ternyata turunnya bukan turun biasa, turunnya terlalu besar, ya, hingga besarnya itu bahkan menjatuhkan adik-adik saya, adik kandung maupun adik ipar. Itu saya peringatkan buat seorang Pastor William untuk bisa mengelola semua hal yang turunnya berlebihan itu. Kenapa? Karena semua yang kurang ataupun yang berlebihan itu tidak baik dalam kehidupan. Ya, kita harus belajar untuk memiliki hati yang bijaksana. Semua hal yang kurang ataupun semua hal yang berlebihan tidak baik dalam kehidupan. Berlebihan itu membuat kita akhirnya kebablasan. Kurang membuat kita pada akhirnya menyesal untuk mengejarnya, mungkin kesempatan tidak datang. Karena itu yang terbaik adalah hidup di dalam momentum, hidup disertai dan hidup taat kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengelola segala sesuatunya jadi berkat. Kepada anak putri saya yang pertama, saya berkata, ayo ambil waktu, jalan kaki, ambil waktu keluar rumah. Kenapa? Terlalu banyak sembunyi. Karena ini turunan juga. Saya berkata apa? Dalam hidup ini, lihat segala sesuatu lagi, sempat-sempatkan dan kuatkan hati. Karena nggak semuanya yang di Korea itu semuanya isinya berkat. Karena drakor-drakor itu, beberapa bagian kita bisa ambil bagian-bagian terbaik, tetapi tetap kita manusia, kita perlu udara segar, kita perlu lihat tumbuh-tumbuhan, kita perlu melihat di depan ada kucing, ya. Di depan rumah saya ada guardian sekarang, kucing liar yang jadi penjaga rumah. Kemudian kita masih lihat jarwo yang bibirnya tebal, yang luar biasa, menjadi kesukaan keluarga dan tamu-tamu. Kita harus menikmati keindahan Tuhan di luar rumah. Karena itu juga anak-anak Tuhan harus keluar dari lingkaran gedung-gedung. Jangan terjebak pada gedung lahiriah dengan kumpulan orang yang banyak. Itu tidak menjamin engkau hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang hidup dalam teori bisa jadi praktisi, implementasi firman hidup dalam dirinya adalah orang yang akan puas dan bahagia punya Tuhan dalam kehidupan. Dan kepada anak saya kedua, saya dorong dia, jangan kecewa. Passing grade dinaikkan dan kau semakin tinggi nggak capai, itu tanda mungkin dari Tuhan. Tuhan nggak mau engkau kejar di situ. Lari, ya. Berburulah karir. Mungkin Tuhan ingin engkau berkarir kerja, baru engkau masuki apa yang engkau suka di balik S2 Nation itu. Dengan berkarir akan membuat engkau melihat bangsa-bangsa. Saya juga pengen lihat anak cucu saya munculnya mata biru, Bapak Ibu, ya. Mungkin garis keturunan, saya tidak tahu apakah dari Rusia, Amerika, ataukah mana, terserah Tuhan aja. Saya dorong anak saya nomor 2, pergilah sejauh mungkin, berkarirlah setinggi mungkin, dan capai prestasimu. Jangan hanya satu pintu dan membuat engkau kecewa, tapi biarkan kekecewaan itu menjadi berkat untuk engkau bisa masuk dimensi yang lebih besar, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pelajaran daripada persahabatan dan persaudaraan ini kiranya membuka wawasan bagi kita.
Ada banyak anak Tuhan tidak menghargai persahabatan, persaudaraan ketika berjumpa orang-orang di dalam Tuhan. Mereka shortcut, mereka hati sempit, pikiran sempit, kemudian sedikit perkara mereka bubar, persahabatan, persaudaraan mereka tinggalkan. Itu kebodohan yang luar biasa. Kitab suci mengajarkan kita harus mengampuni. Ya, silakan lihat, saya tidak mau sebut, Bapak Ibu lihat berapa kali kita harus mengampuni saudara-saudara seiman dan keluarga kita. Lihat, baca sendiri. Kalau sudah ngerti ini, sadarilah mulai hari ini, jangan kehilangan seorang saudara seiman, sahabat, dan keluarga dalam Tuhan mulai hari ini. Kenapa? Ini langkah dalam kehidupan, dan semua pemberian Tuhan itu harus dikelola dan jadi berkat sampai akhir hidup kita. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan menempatkan dalam hidupmu saudara seiman, bapak rohani, mentor rohani yang ternyata segala sesuatunya berkualitas, engkau koreksi dirimu. Kenapa? Mungkin kegagalan hidupmu itu bukan pada orang luar pemicunya, tetapi pada dirimu sendiri. Kenapa? Karena yang mendampingi hidupmu tidak punya nasihat ajaib, tidak punya damai, hingga engkau terjebak pada keputusan di balik ketidaksabaran, di balik emosi, di balik perkataan-perkataan yang memicu engkau untuk mengambil keputusan yang pada akhirnya membuat engkau menyesali semua itu. Apakah di dalam Tuhan kita tidak bisa kejar sesuatu yang sudah kita sesali? Bisa. Kitab suci berkata, sekalipun Petrus menyangkal Yesus, Yesus masih buatkan ikan bakar. Ingatlah akan kasih Tuhan, ingatlah hal-hal manis di dalam Tuhan. Satu hal kecil, jangan menghancurkan semua kemanisan dari Tuhan. Jagai dan kembalilah pada persaudaraan dan persahabatan yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup dengan doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam pencerahan firman Kristus dengan tema persahabatan dan persaudaraan, kita diajarkan 3 hal. Yang pertama, parameter kasih adalah perbuatan seorang sahabat ataupun seorang saudara bagi dirimu dapat dikenali dari perbuatan. Mereka selalu ada di masa kesulitan hidupmu. Mereka mengingatkanmu tentang kehendak dan rencana Tuhan atas hidupmu. Yang kedua, dosa kebencian disamakan dengan dosa pembunuhan. Kebencian menghancurkan persahabatan dan persaudaraan. Bapak kebencian adalah iblis. Bila umat Tuhan tidak memiliki hati yang mengasihi dan tidak mau mengampuni kesalahan orang-orang di dekat hidupnya, maka dia telah membuka celah untuk iblis masuk dan jadi tuan atas hidupnya. Ketika iblis menguasai hidup seorang, maka dirinya akan menutup diri dan dia akan kehilangan persahabatan dan persaudaraan dalam kehidupannya. Yang ketiga dan yang terakhir, kasih Kristus adalah kunci persahabatan dan persaudaraan sejati. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa sehati menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dan kemuliaan Bapa dalam anugerah Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus